Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana menggambar kurva histogram, poligon frekuensi, dan ogive positif dan negatif. Pertama sekali perkenalkan, nama saya Ridwan Manurung, NPM 2011-0285, yang mana 3 angka terakhir dari NPM ini saya gunakan sebagai salah satu data yang akan digunakan untuk menggambarkan kurva histogram, poligon, dan juga ogive. Saya ada di kelas tutorial semester 2. Nah, data yang saya gunakan untuk menggambarkan kurva histogram, poligon, dan ogive ini adalah data panjang thread, yaitu produk berupa bahan bakar yang dihasilkan dari limbah atau sisa produksi dari palm oil milling atau PKS. Nah, pertama sekali kita mencari banyaknya data yang disimbolkan dengan N dengan rumus sama dengan konta buka kurung, kemudian datanya di blok, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini banyaknya data yang kita gunakan ada 102. Selanjutnya kita mencari nilai tertinggi atau disimbolkan dengan max dengan rumus sama dengan max buka kurung, kemudian datanya di blok kembali, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi nilai tertinggi dari data yang kita gunakan saat ini adalah 295. Kemudian untuk mencari nilai terendah, rumusnya juga sama dengan min buka kurung, datanya di blok kembali, kemudian tutup kurung, enter. Nah, data terendah atau nilai terendah dari data ini adalah 164. Kemudian kita mencari range. Range itu jangkauan, artinya jangkauan dari nilai tertinggi hingga nilai terendah, jangkauannya berapa. Nah, kita bisa mencari jangkauan atau range dengan sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Nah, jadi range-nya ada 131. Kemudian kita mencari banyaknya kelas atau disimbolkan dengan K. Nah, untuk mencari banyaknya kelas ini rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N atau log banyaknya data, kemudian tutup kurung, enter. Jadi banyaknya kelas 7,628381, dimana nanti untuk menyusun data frekuensinya banyaknya kelas ini bisa digenapkan menjadi 8. Nah, kemudian untuk mencari panjang kelas. Panjang kelas itu sendiri dapat dicari dengan sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Nah, panjang kelasnya di sini ada 17,17271, bisa kita genapkan menjadi 17. Nah, selanjutnya kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensinya, pertama kita mencari kelas intervalnya. Untuk kelas interval tepi bawah, kita mulai dengan data yang terkecil yaitu 164. Kemudian untuk kelas selanjutnya sama dengan kelas atau nilai terkecil dari datanya 164 ditambah dengan panjang kelas, yaitu panjang kelasnya kita genapkan menjadi 17, enter. Kemudian kelas intervalnya ditarik sesuai dengan banyak kelas, yaitu 8, tapi di sini kita siapkan 9 kelas untuk jaga-jaga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, untuk tepi atasnya sama dengan kelas setelahnya dikurang 1. Nah, juga ditarik
Oke, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kita butuhkan hanya 8 kelas. Jadi kelas yang terakhir, kelas ke-9 kita hapus. Dan tepi atas yang terakhir langsung ditulis saja 299. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi per kelasnya. Nah, untuk mencari frekuensi per kelas ini sangat mudah. Yang pertama kita blok dulu, lalu rumusnya sama dengan frekuensi buka kurung. Untuk data arraynya kita blok data mentahnya ini ya, kemudian titik koma. Untuk bins arraynya kita blok kelas interval tepi atasnya, kemudian tutup kurung, tekan Ctrl Shift dan Enter. Nah, jadi di sini untuk frekuensi setiap kelasnya sudah otomatis kita dapatkan. Untuk kelas 194 sampai dengan 180 ada 7 frekuensinya. Selanjutnya ada 13 sampai dengan ada 31. Nah, kita harus pertama kita substitusi atau kita cek kembali apakah total frekuensi setiap kelas ini sama dengan banyaknya data. Kita bisa langsung cek auto sum apakah sama dengan banyaknya data. Ya, 102. Artinya banyaknya data dengan frekuensi per kelas ini sudah sama. Nah, selanjutnya kita bisa cek apakah frekuensi dari data, misal kita acak yang pertama 164 sampai 180 ada 7. Nah, kita bisa cek yang cara pertama kita blok data mentahnya, kemudian conditional formatting, kita pilih manage rules, new rules, kemudian format only cell that contain. Untuk data yang pertama, kelas yang pertama itu ada 164 sampai 180. Format. Di sini kita pilih fill dengan warna merah. Kita klik OK. Kemudian OK. Kemudian apply. Nah, di sini untuk di frekuensi, di tabel distribusi frekuensinya data dengan kelas 164 sampai 180 ada 7. Bisa kita cek di sini ada 7 data, 1 2 3 4 5 6 dan 7. Jadi juga sudah cocok ya. Nah, boleh kita recheck kembali untuk data selanjutnya, misal 215 sampai 231 ada 2. Kita pilih kembali new rules, new rule, format only cell that contain, kita pilih 215 sampai 231. Format kita buat warna hijau. Oke. Kemudian apply. Nah, di sini untuk data dengan kelas 215 sampai 231 ada 2 ya, di sini ada 2 yaitu 222 dan 226. Jadi frekuensi untuk masing-masing kelas sudah sesuai dengan data mentah atau dengan banyaknya data. Selanjutnya kita mencari nilai tengah atau disimbolkan dengan XI. Untuk mencari nilai tengah ini juga sangat mudah. Kita bisa cari dengan rumus sama dengan tepi bawah kelas interval ditambah tepi atas kelas intervalnya bagi 2. Nah, jadi nilai tengahnya ada 172. Kita bisa langsung tarik.
Nah, ini ada 8 kelas dan inilah nilai tengahnya. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Nah, untuk mencari frekuensi relatif ini juga mudah ya. Rumusnya dengan sama dengan, nah, frekuensi kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya ada 102, jadi 7 untuk kelas interval 164 dan 180. Frekuensi relatifnya adalah, kita ubah ke persen, jadi 7%. Nah, begitu juga untuk kelas seterusnya. Nah, apakah ini sudah sama atau sudah sesuai jumlahnya 100%? Kita bisa langsung auto zoom. Nah, sudah 100%. Nah, jadi frekuensi relatifnya juga sudah sama, sudah sesuai 100%. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan kurva histogram, poligon frekuensi, dan juga ogive positif negatif. Namun sebelumnya data ini kita pindahkan ke sheet baru untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, ini dia datanya. Nah, kemudian pertama ini intervalnya kan masih terpisah ya, antara tepi bawah dan tepi atasnya. Jadi kita insert, kemudian kita tambahkan interval. Kemudian untuk rumusnya sama dengan concatenate buka kurung, kita klik tepi bawahnya, kemudian titik koma, tanda kutip, kemudian tanda kurang, tanda kutip, kemudian titik koma, kemudian klik tepi atasnya, titik kurung, enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi intervalnya sudah berbentuk seperti ini, 164 sampai 180 dan 283 sampai 299. Oke. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan kurva histogramnya, kita blok interval dan frekuensi, insert, kemudian kita pilih ini. Nah, ini sudah ada histogramnya, kemudian kita hilangkan garisnya, kemudian diagram batangnya kita rapatkan, kemudian bordernya kita kasih warna. Oke. Nah, ini dia untuk kurva histogramnya. Nah, selanjutnya kita menambahkan poligon frekuensinya dengan cara pertama select data, kemudian add. Untuk di series time-nya kita blok interval, kemudian untuk di series value kita blok frekuensi, kemudian oke. Nah, di sini sudah terpilih. Kemudian untuk mengubah menjadi poligon frekuensinya, kita klik di sini, change series type, kemudian kita pilih line with marks. Nah, jadi sudah jadi dia kurva histogram dan juga poligon frekuensinya. Nah, yang diagram batang dia kurva histogram, kemudian yang garis merupakan poligon frekuensi. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan untuk title-nya, chart title. Ini kita beri nama dengan distribusi panjang strap. Nah,
Jadi ini adalah kurva histogram dan polygon frekuensi untuk distribusi panjang thread. Nah, untuk menggambarkan ongkip kita perlu kelas interval batas bawahnya. Copy, kemudian kita paste di sini. Batas bawah. Kemudian untuk batas bawahnya kita tambahkan satu kelas lagi, yang ke-9, karena panjang kelasnya adalah 317, maka kita langsung tambahkan 300. Kemudian kita perlu frekuensi. Nah, selanjutnya kita buat frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk membuat frekuensi kumulatif kurang dari, untuk frekuensi kumulatif yang kelas pertamanya itu kita buat 0. Kemudian untuk kelas yang keduanya sama dengan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kumulatif kelas pertama. Ini tinggal kita tarik. Nah, untuk di kelas yang terakhir itu harus sama dengan banyaknya data, yaitu 102. Selanjutnya kita copy sini untuk batas bawah dan frekuensinya. Selanjutnya kita buat frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari. Di frekuensi kumulatif lebih dari yang pertama kita masukkan total datanya, yaitu 102. Kemudian untuk di kelas yang kedua kita kurangkan frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama dikurang frekuensi pertama. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, hasilnya di kelas terakhir itu adalah 0. Selanjutnya kita copy, kemudian kita copy dulu, kemudian kita klik di sini paste value, kita copy, kemudian klik di sini paste value, sehingga kalau ini kita hapus tidak akan berpengaruh. Nah, jadi dia untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya ini kita ganti dulu batas bawahnya ini menjadi panjang thread, yang di sini juga menjadi panjang thread. Kemudian kita beri tabel. Nah, seperti ini. Nah, untuk menambahkan grafik OGIF-nya kita bisa mulai dari frekuensi kumulatif kurang dari. Pertama kita blok, insert, kemudian kita pilih di lainnya. Kemudian kita bisa hilangkan garisnya. Kemudian kita select data, panjang threadnya kita remove. Kemudian bisa langsung kita tambahkan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk series value-nya juga bisa kita tambahkan. Klik OK. Kemudian untuk yang horizontal, kemudian aksis label range-nya itu kan panjang thread, kita ganti. Kemudian OK, kita klik OK saja. Kemudian ini bisa kita tambahkan chart title, aksis title untuk yang horizontal. Kemudian
aksis title untuk yang vertikal. Kemudian juga kita bisa tambahkan data labelnya seperti ini. Kita bisa ganti menjadi, di sini kita ganti misalnya menjadi frekuensi kumulatif. Kemudian di sini kita bisa ganti menjadi panjang thread. Nah, kira-kira seperti inilah grafik OGIF dari panjang thread. Ya, subtitle-nya bisa kita ganti menjadi grafik OGIF panjang thread. Nah, sekian video tutorial dari saya mengenai bagaimana cara membuat kurva histogram, polygon frekuensi, dan juga grafik OGIF positif dan negatif dari data yang saya gunakan, yaitu data panjang thread dalam satuan milimeter. Saya ucapkan terima kasih. Bantu subscribe dan like video ini jika Anda suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.